Selamat pagi, saudara-saudara. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri sebelum mendengar firman Tuhan. Bersama-sama kita masih berada di tempat masing-masing untuk bersekutu bersama-sama dengan keluarga besar Krista Mitra. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, ajarkan kami untuk memahami kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu kami butuhkan supaya terang dari firman Tuhan menerangi kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau berbicara kepada kami, mengajarkan kepada kami, dan membuat kami boleh mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bacaan kita ada di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-16. Janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan tema kita adalah Stop Hoax. Mari bersama-sama kita memperhatikan pada zaman ini, zaman yang membingungkan, di mana-mana hampir pada setiap kesempatan banyak orang bertanya-tanya, apa sebetulnya yang dipertanyakan orang? Keadaan dunia kita. Firman Tuhan mengatakan, janganlah mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kitab Amsal pasal 14 ayat 5 mengatakan, saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa yang menyebar-nyebarkan kebohongan adalah saksi dusta. Ya, pada zaman sekarang ini banyak orang berbicara seenaknya, sekenanya, dan menjanjikan sesuatu, mengajarkan kepada kita tentang kebohongan. Maka marilah kita bersama-sama memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, di mana setiap kita, dunia periklanan, memainkan peranan penting dalam berbisnis. Iklan digunakan untuk mempromosikan barang-barang yang dijual. Tujuannya adalah memperkenalkan produk-produk tersebut, membuat orang tertarik untuk membelinya. Itu pada zaman sekarang. Namun kenyataannya ada kalanya iklan yang dibuat tidak menggambarkan produk yang sesungguhnya, malahan bisa menyesatkan. Apa yang dijanjikan iklan-iklan itu lebih tepat digambarkan sebagai janji-janji palsu. Itu hoax. Stop hoax. Misalnya kepada kaum wanita dianjurkan untuk membeli sejenis barang krim yang tertentu untuk membuat wajah menjadi putih. Kadang-kadang krim-krim itu malah mengandung bahan-bahan berbahaya yang bisa menyebabkan kanker kulit. Saudara-saudara, Amsal pasal 19 ayat 22, sifat yang dikehendaki oleh Tuhan demikian. Sifat yang diizinkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Lebih baik orang yang miskin apa adanya daripada seorang pembohong. Sementara itu, kalau kita perhatikan bersama kehidupan kita, akibat orang menjalankan produk-produk itu, banyak orang yang hidupnya mengalami kesulitan. Contoh ajaran-ajaran palsu yang lain, gagasan-gagasan yang ditanamkan kepada kita lewat iklan, mengatakan bahwa orang sukses itu adalah orang yang bisa merokok, jenis rokok tertentu, atau mengendarai mobil tertentu, kendaraan tertentu. Benarkah demikian? Belakangan, banyak orang yang menjadi sorotan buat kita. Para pejabat ditangkap karena korupsi, penyalahgunaan kekuasaan. Bila kita simak, akan muncul berbagai pertanyaan, bagaimana mungkin seorang pejabat bisa memiliki uang sebanyak itu, sehingga hartanya berlimpah ruah. Kalau dibandingkan dengan gajinya, seharusnya tidak jelas bahwa mereka tidak mungkin mengumpulkan uang sebanyak itu. Mengapa bisa terjadi? Tampaknya orang-orang yang ini terbius oleh gambaran-gambaran bahwa sukses seseorang hanya bisa diukur oleh apa yang dipunyai. Entah itu berupa rumah,
tanah, kendaraan, mewah, perhiasan berharga, logam mulia, dan lain-lain. Saudara, semakin banyak orang percaya akan janji palsu bahwa sukses dapat dicapai dengan jalan yang pintas. Instan, itu kata yang paling tepat. Ketika kekayaan menjadi upaya seseorang untuk meraih sesuatu, sukses seseorang, semakin banyak pula melihat banyak orang, para pejabat itu duduk di tempat-tempat yang tidak tepat, bahkan membuat kehidupannya tidak pernah tenang. Ajarkan kepada kita belajar supaya hidup kita tidak secara hedonisme, hidup mencari kesenangan, materi, kekayaan. Ukuran sukses itu pada masa kini, karena kita ditujukan sebagai kelasiman dalam iklan-iklan media, informasi, supaya kita boleh berbondong-bondong, meniru gaya hidup seperti itu, menirukan apa yang disampaikan oleh iklan itu. Namun kita bisa memperoleh uang, mempunyai gaya hidup itu bermaksud tidak jarang bahwa orang-orang itu mengambil jalan pintas, cari jalan yang mudah, entah lewat korupsi, berjualan narkoba, harga yang sangat mahal bisa dibeli, menyelundupkan narkoba, barang-barang terlarang, dan lain sebagainya. Maka marilah kita belajar bersama-sama seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hukum yang ke-9 berkata, janganlah berdusta tentang sesamamu. Tuhan melarang kita mengucapkan saksi dusta yang tidak benar tentang orang lain, yang bahkan menjanjikan sesuatu yang ternyata berbau bohong. Stop hoax, meragukan orang yang baik, menghancurkan, bahkan menimbulkan nama baiknya menjadi hancur. Berlaku juga di dalam kehidupan kita. Pergaulan kita berada di dalam setiap kehidupan, perkataan kita, setiap kata-kata yang kita benar, yang tidak sia-sia, kata-kata kita hendaknya dipertanggungjawabkan, yang dilarang dalam hukum yang ke-9. Janganlah kita memfitnah orang, janganlah ngerasani orang, janganlah juga menggosip, menyuarakan kabar bohong secara lisan maupun tertulis, memberikan kesaksian sumpah palsu dalam dunia pengadilan juga demikian berlaku. Orang dapat dipercaya lewat perkataannya. Jangan berdusta, mengatakan yang sia-sia, maka ia akan kehilangan kepercayaan yang diremehkan orang. Salah satu yang mengenakan dalam hidup kita, tidak mengenakan dalam hidup kita, ketika kita tidak dipercaya orang lain. Kehadiran kita, perkataan kita diragukan, ditolak oleh orang lain. Maka belajarlah supaya kita mengatakan stop hoax, supaya perkataan yang benar, apa adanya, sungguh mendatangkan sukacita buat saudara-saudara kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, setiap kita boleh mengatakan apa yang benar, menghentikan berita-berita bohong di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bersyukur kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita percaya, nama Tuhan yang membuat kita boleh menjadi alat yang kemuliaan Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan hidup kami, supaya Allah sendiri yang berbicara kepada kami, mengisi kehidupan kami dengan kebenaran yang dari Tuhan, yang membuat kami boleh mendapatkan kebenaran yang sejati. Ajarkan kami untuk mengatakan yang benar, dengan katakan benar, yang tidak kami katakan tidak. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami, mengajarkan kepada kami, bahkan memberikan kepada kami hikmat-Mu. Biarlah setiap siswa, guru, dan karyawan di sekolah ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan berserah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami satu-satunya. Haleluya, amin.